Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang sedang kita bahas yaitu bab yang keberapa? Sekarang ketujuh ya? Iya, bab yang keenam, tinggal dalil yang terakhir ya. Baik, ya sedikit kita jelaskan dalil yang terakhir dari tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu di mana muallif membawakan dalil yang menjelaskan tauhid itu apa. Tafsir la ilaha illallah itu apa? Beliau membawakan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, maka hartanya, darahnya itu haram, maksudnya terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, adapun hisabnya itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya dua hal. Yang pertama tentang tafsir tauhid, bahwa tauhid tidak hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi konsekuensi yang lain, dia harus mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah, maka itu tidak diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ternyata pada praktek kehidupannya dia masih beribadah kepada selain Allah. Karena ternyata hal ini banyak kita dapati jamaah sekalian, di mana seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dia jadikan sebagai zikir rutin setiap hari. Bahkan juga mereka membaca kalimat ini, yakni kalimat la ilaha illallah, pada jumlah-jumlah tertentu. Mereka hitung dengan tasbih, dengan alat-alat zikir 1000 kali, bahkan ada yang lebih dari itu. Namun kenyataannya mereka masih mendatangi tempat-tempat keramat untuk mendapatkan ilmu kanuragan misalnya, untuk mendapatkan ilmu kesaktian misalnya. Maka zikir kalimat tersebut tidak bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tauhid ya terdapat di dalamnya dua rukun, yaitu yang pertama dia mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah.
dia tidak beribadah kepada malaikat, kepada kiainya, kepada orang soleh, ya, atau kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki kedudukan di sisi Allah, beribadah kepada batu, pohon, maka itu semua sebagai bentuk apa? Kesyirikan. Ini poin yang pertama. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu hartanya. Ya, artinya dalam urusan zahir yang nampak bagi kita, kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dia menyatakan diri memeluk agama Islam, maka terjaga hartanya, darahnya, kehormatannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim kepada muslim lainnya itu haram. Haram apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darahnya tidak boleh dibunuh. Haram, termasuk dosa besar. Bahkan di antara dosa besar yang paling besar, menghilangkan nyawa seorang muslim. Allah memberikan ancaman yang sangat keras. Apa kata Allah? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka balasannya adalah yang pertama neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah siapkan baginya azab yang pedih. Dan Allah laknat dia. Maka jangan sampai setiap perselisihan, sengketa di tengah-tengah kaum muslimin dihadapi dengan pembunuhan, diselesaikan dengan membunuh. Ini bukanlah suatu solusi, tapi justru ini memperburuk masalah. Ya, jadi sekali lagi, pembunuhan adalah haram. Bahkan Islam adalah agama yang begitu keras mengingkari tragedi-tragedi pembunuhan atau melakukan hal-hal yang itu bisa menghilangkan nyawa setiap muslim. Makanya Islam mengharamkan demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan, ya, mendemo atas kebijakan pemerintah. Kenapa ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian? Karena ini bisa menghilangkan nyawa. Karena yang kita hadapi adalah aparat, TNI, polisi gitu kan. Ya, makanya sangat disayangkan hilangnya ratusan nyawa karena dalam rangka untuk membela kelompoknya, ya, supporter bola, ya kan. Yang itu suatu hal yang betul-betul kehinaan. Ya. Karena fanatik terhadap golongan hingga akhirnya menghilangkan ratusan nyawa. Kita tidak boleh ikut-ikutan jamaah sekalian. Baik. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah haram darahnya, hartanya juga, kehormatannya, enggak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan. Ya. Ini dalam urusan zahir ya. Adapun urusan hatinya, maka kita tidak boleh menghukuminya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan di mana kaum muslimin menyerang orang-orang kafir,
ketika orang-orang kafir kalah, maka ada satu pasukan kafir ini dikejar oleh Usamah bin Zaid. Dikejar. Hingga akhirnya musuh tersebut tidak mendapati jalan lagi. Artinya mendapati jalan buntu. Usamah sudah menghunuskan pedangnya. Mungkin dia bilang, mau kemana lu? Udah nggak ada jalan lagi. Tiba-tiba orang ini ngucapin apa? La ilaha illallah. Pasti Usamah mengatakan, ya, ini orang berkilah nih. Supaya nggak dibunuh, dia ngucapin kalimat la ilaha illallah. Ya, akhirnya dibunuh jamaah sekalian. Dibunuh. Hingga berita ini pun sampai kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah sangat marah kepadanya. Seraya mengatakan, ya Usamah, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau telah membunuhnya sedangkan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Usamah pun memberikan alasan, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidha. Wahai Rasulullah, dia itu ngucapin kalimat la ilaha illallah hanya berlindung supaya enggak dibunuh. Atau dalam riwayat yang lain, innama qala khaufan minas silah. Dia ngucapin kalimat la ilaha illallah bukan karena Allah, tapi karena takut dengan pedangku ini. Apakah Rasulullah menyetujui alasannya itu? Tidak. Rasulullah mengatakan, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah engkau telah membelek hatinya, telah merobek perutnya, sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkan karena itu atau tidak? Maka dari situlah Usamah sangat sedih, menangis, menyesali perbuatannya tersebut. Karena Rasulullah memarahi dia. Makanya pada peristiwa perang Siffin, perang Jamal, dia tidak ikut serta di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu dua peperangan tersebut, ya, itu bukan kaum muslimin melawan orang kafir, tetapi kaum muslimin melawan kaum muslimin. Perang fitnah, makanya dia nggak terjun di situ. Khawatir yang dia bunuh adalah sesama muslim. Subhanallah. Jadi, ya, makanya dari sini ada kaidah yang masyhur, innama nahkumu bizahir wallahu yatawalla sarair. Jadi kita menghukumi secara apa? Zahir aja udah. Dia muslim pakai peci, udah kita ucapin salam. Urusan hatinya, apakah dia pura-pura masuk Islam, apakah dia membenci syariat Islam, udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya kalau kita ingin bersedekah, berinfak. Ada orang yang zahirnya miskin, tukang sapu, tukang minta-minta, ya sudah kita berikan saja. Enggak perlu kita tanya-tanya, Bu, ibu punya kontrakan nggak di kampung? Enggak perlu, deh kita kasih aja. Adapun urusan dia ternyata punya kontrakan, punya apartemen misalnya, ya kan banyak tuh sekarang tukang minta-minta yang begitu gitu kan. Ya, kadang sebelum subuh udah diantar pakai mobil gitu kan, malam-malam dijemput pakai mobil juga gitu ya. Ternyata punya mobil mewah, tabungannya jutaan, ada. Tapi itu kan bukan urusan kita. Ya, bukan urusan. Ini kaidah penting jamaah sekalian dalam menghukumi sesuatu yang ada di lingkungan kita. Udah kita hukumi secara apa? Zahir, yang nampak di mata kita. Ya. Sama seperti halnya pada peristiwa setelah perang Hunain. Perang Hunain, kaum muslimin menang, mendapatkan harta ghanimah yang begitu banyak. Karena penduduk Hunain kabur, tunggang langgang menuju Taif dia. Minta bantuan sama Bani Sakif. Tapi hartanya, ratusan untanya ketinggalan. Maka Nabi SAW pun membagikan harta ghanimah. Ternyata yang paling banyak diberikan adalah orang-orang muhajirin yang baru saja masuk Islam. Datang
seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Rasulullah digituin. Rasulullah dibilang enggak adil karena membagikan harta itu tidak setara. Ya. Padahal tentunya kebijakan yang diambil oleh Nabi itu adalah kebijakan yang paling adil. Walaupun menurut kasat mata kita pembagian itu tidak sama rata, tapi di situ ada tujuan dalam rangka untuk melunakkan hati-hati orang-orang muhajirin. Ya. Nah, Khalid bin Walid mendengar ungkapan seperti itu bergemuruh hatinya. Enggak terimalah. Ya, enggak terima Khalid nabinya digituin gitu kan. Makanya dia minta izin, "Ya Rasulullah, biarin. Izinkan aku. Akan aku penggal lehernya." Digituin jamaah sekalian. Ya, maka Nabi pun mengatakan kepadanya, "Inni lam umar an anqubu ala qulubin nas wala asyqa butunahum." Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengoreksi hati manusia dan tidak pula diperintahkan untuk membelek perut manusia. Artinya Dzulkhuwaisirah ini berada di kalangan para sahabat. Tetap dihukumi apa? Muslim. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa dia? Pernah dengar kalimat nama ini? Tokoh munafik, gembongnya munafik. Ya, dialah yang melakukan tipu daya, yang melakukan hilah, tipu daya ya. Yang tadinya kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju Uhud sebanyak 1000 orang. Karena gara-gara dia 300 orang kembali pulang. Dialah yang membuat perangkap di celah gunung Uhud ketika Nabi SAW dalam keadaan terdesak, ya, karena kalah beliau, dia buat perangkap hingga Nabi pun jatuh ke dalamnya. Dialah Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyulut api fitnah, dia tebarkan fitnah kepada keluarga Nabi SAW. Dia tuduh Aisyah berzina. Tapi ketika dia mati, tetap Nabi menghukumi dia sebagai muslim. Buktinya Nabi nyolatin dia, dia mati, anak-anaknya tetap dapat warisan. Padahal kalau kafir, ya, keturunannya dapat warisan atau tidak? Tidak. Nah, jadi kita menghukumi seseorang secara zahir. Nah, demikian pula ya tokoh-tokoh yang ada di negeri kita yang mereka bisa dikatakan cendekiawan muslim, ternyata statement-statement yang dia buat itu menyudutkan Islam, merendahkan sunnah Nabi SAW, ya, maka tetap kita hukumi mereka adalah muslim. Baik jamaah sekalian. Jadi itu dalil yang terakhir yang menjelaskan bahwasanya tauhid bukan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi juga harus mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik. Berikutnya kita akan masuk bab yang ketujuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya muallif rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid, ya, keutamaan tauhid. Kemudian juga dijelaskan kewajiban bagi kita takut dari kesyirikan,
kewajiban berdakwah kepada tauhid, dan terakhir dijelaskan tafsir tauhid. Berikutnya pada bab yang ke-7 dan seterusnya, pengarang rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang perincian dari tauhid tersebut dan perincian dari macam-macam kesyirikan. Jadi syirik, jamaah sekalian, itu adalah dosa yang sangat besar, dan insya Allah kita semua sudah memahaminya. Namun kita perlu mengetahui perinciannya, perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan seperti apa yang termasuk dalam kategori syirik. Subhanallah, kitab tauhid inilah satu-satunya kitab yang dipuji oleh para ulama karena detailnya dalam menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan. Tidak ada kitab tauhid sebelum kitab ini yang secara rinci menyebutkan macam-macam apa? Kesyirikan. Nah, makanya bab yang ke-7 ini mulai dibahas hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, dan itu termasuk perbuatan syirik. Kita baca, babun minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ih. Bab termasuk syirik memakai gelang. Tuh, kayak gelang. Memakai ikatan-ikatan atau yang semisalnya. Untuk apa? Untuk mengangkat bala, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi dia memakai benda-benda tersebut bukan sebagai perhiasan. Kalau sebagai perhiasan bagi wanita boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau bagi laki-laki pakai gelang nggak boleh ya. Pakai gelang, pakai kalung tidak boleh. Karena apa? Karena itu menyerupai wanita. Sedangkan Rasulullah mengatakan, la'anallahu ar-rijal al-mutasabbihina bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Jadi ya, laki-laki nggak boleh pakai gelang, pakai kalung, ya, pakai gelang kaki, pakai pakai anting hidung apalagi gitu ya. Iya. Pakai anting kuping. Kadang tuh saya ngeliat tuh ya, orang kupingnya bolong gitu ya. Ya, orang pang gitu kan. Enggak boleh gitu ya. Orang muslim, laki-laki sejati harus menampakkan kejantanannya. So, laki-laki harus kuat, harus menampakkan kejantanannya. Jangan dilihat ya berpenampilan lenje gitu ya, kayak perempuan. Jangan, jamaah sekalian, harus kuat. Iya. Laki-laki hobinya apa? Nonton film K-pop ya. Nonton film Korea, malu jamaah sekalian. Laki gitu ya. Laki-laki mah nonton film perang-perangan gitu ya. Jangan ngikutin gaya orang Korea, ya, dandanannya, penampilannya, rambutnya gitu ya. Justru adanya sinetron-sinetron tersebut itu punya tujuan terselubung, jamaah sekalian. Ingin melegalkan ya LGBT gitu ya, pernikahan sama jenis, naudzubillah, jamaah sekalian. Iya. Jadi nggak boleh pakai perhiasan. Kalau perempuan silakan. Nah, kita tidak sedang membahas masalah itu. Yang kita bahas di mana memakai gelang, memakai kalung itu termasuk kesyirikan jika tujuannya adalah untuk menangkal atau ya mengusir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mu'alif menggunakan dengan bahasa
raf'ul bala au daf'uh. Li raf'il bala artinya ya mengusir musibah yang sudah terjadi. Adapun au daf'i yaitu menangkal agar musibah tidak terjadi. Jadi dia memakai gelang tujuannya untuk itu. Dan hal ini jangan dikira sudah tidak ada. Masih banyak di tengah masyarakat kita yang menggunakan benda-benda itu ya untuk mengusir gangguan. Seperti halnya bayi yang baru lahir itu langsung dikalungkan dengan benang atau tali hitam yang mana ada dibuntel gitu ya. Enggak tahu tuh isinya apa itu. Dalamannya apa itu kita enggak tahu. Ya, ketika ditanya untuk apa itu? Biar anaknya enggak kena penyakit ain. Agar enggak sawanan istilahnya gitu kan. Iya. Memakai jimat di mobilnya. Kadang dia punya jimat kemudian ditaruh di mobilnya biar enggak kecelakaan. Ya, atau mobilnya dia mandikan dengan 7 mata air supaya cepat laku di OLX. Ya kan? Ya, rumahnya ya, kadang pemain sepak bola ya kan, kakinya dipakai jimat buat lihai goceknya. Ya, banyak itu. Nah, naruh peniti di bawah bantal, macam-macam. Orang kita itu masih banyak melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan di toko-toko ya, warung Padang kadang ditempel, dipajang foto siapa itu. Ada kan itu ya. Ya tujuannya supaya laris. Nah ini yang nggak boleh jamaah sekalian. Ya, inilah yang termasuk bentuk kesyirikan. Ini yang sedang kita bahas. Jadi nggak boleh memakai benda apapun ya bertujuan untuk mengangkat atau menangkal terjadinya musibah. Dia memajang foto orang-orang tertentu agar laris dagangannya. Nah, ini termasuk kesyirikan. Apakah termasuk syirik besar atau syirik kecil? Memakai benda-benda seperti itu. Memakai jimat. Apakah termasuk syirik besar atau syirik kecil? Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia meyakini bahwa benda tersebut besar. Jadi sekali lagi, kalau dia meyakini bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kepadanya dengan sendirinya, bisa menolak bala dengan sendirinya, maka ini termasuk syirik besar. Nah, termasuk syirik besar. Yang kedua, kalau dia meyakini bahwasanya benda tersebut hanyalah sebagai sebab. Hanyalah sebagai apa? Sebab. Hanya syarat saja. Maka ini termasuk syirik kecil. Dan banyak orang terjatuh ke poin yang kedua ini. Coba aja antum tanya. Kadang para santri-santri kan. Santri yang disebut namanya salafi. Kalau di kita kan santri itu ada dua ya. Ada santri modern, ada santri apa? Salafi. Jangan keliru. Bukan salafi mengikuti manhaj salaf ya. Tapi salafi santri yang tinggalnya di kobong. Ya, bangunannya itu masih getek gitu kan. Ya itu kadang ya mereka ya punya benda-benda tertentu yang dianggap sebagai jimat. Ketika ditanya, siapa bilang saya melakukan kesyirikan? Saya itu menggunakan benda-benda itu cuma sebagai syarat doang. Maksudnya sebagai apa? Sebagai sebab tuh. Banyak orang beralasan itu cuma apa? Syarat agar mobilnya laku. Syarat supaya anaknya itu nggak sawanan. Syarat itu apa istilahnya ya? Hanya sebagai sebab gitu ya. Maka ini nggak boleh tetap. Walaupun dia meyakini yang menyembuhkan adalah Allah, tapi sebabnya itu tidak dibenarkan menurut syariat,
maka itu termasuk dalam kategori apa? Syirik. Iya. Makanya kenapa menggunakan benda-benda tersebut sebagai syirik, dikatakan syirik? Maka ya, ada dua alasan. Jadi sekali lagi, ini perlu kita jelaskan kepada orang yang memakai jimat, atau mungkin ada di antara kita yang suka memakai jimat gitu ya, dengan alasan tadi sebagai syarat doang. Maka kita katakan kepadanya dua hal. Yang pertama, ya, karena jimat bukanlah sebab. Sekali lagi, karena jimat bukanlah sebagai sebab, ya Allah jadikan sebagai sebab. Ya, jadi jimat itu bukanlah sebagai sebab, ya Allah jadikan sebagai sebab. Nah, nanti kita akan jelaskan maksudnya apa kalimat ini. Karena memang segala sesuatu itu terjadi ada sebab dan musababnya gitu kan. Kita pengen kenyang, ya harus apa sebabnya? Makan, itu dibenarkan. Sakit, ya harus apa? Berobat, itu dibenarkan. Pengen kaya, pakai jimat. Ada nggak keterkaitannya jemaah? Ya tidak ada. Nah itu makanya yang pertama, dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, lahu ta'alluqun wala haqiqata laha. Di mana hatinya itu akan memiliki ikatan dengan jimat tersebut. Sekali lagi, orang yang pakai jimat, hatinya itu akan terikat dengan jimat ini. Dimanapun dia berada, hatinya selalu terikat dengan benda ini. Buktinya, ketika dia kemana-mana nggak pakai jimat, hatinya tenang nggak itu? Nggak tenang. Kayaknya ada yang kurang, ada yang lupa, ada yang kurang afdol. Karena jimatnya apa? Ketinggalan. Bahkan saking takutnya ditelepon istrinya, "Neng, tolong dong jimat abang dikirim pakai Grab." Taunya dibawa kabur sama Grabnya gitu kan. Nah itu jamaah. Nah makanya dari sini sebab, perhatikan, sebab yang boleh kita ambil itu ada dua macam. Sebab yang boleh kita ambil ada dua macam. Yang pertama disebut namanya sebab syar'i. Yang kedua disebut namanya sebab hissi. Hissi, qadari, zahir. Nah, yang pertama sebab syar'i. Artinya sebab tersebut dibenarkan menurut syariat. Syariat menunjukkan dan menyetujui itu sebagai sebab. Ya. Seperti misalnya lebah. Lebah mengeluarkan apa? Madu. Madu Allah jadikan sebagai sebab untuk penyembuhan. Dan madu adalah obat dari berbagai penyakit. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut lebah, ya, minuman yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya juga syifa'ul linnas, sebagai obat bagi manusia. Subhanallah. Madu apa saja yang masih murni asli ya, bukan campuran pakai oli ya, maka insya Allah bisa sebagai obat. Ya, maka biasakan minum madu jamaah sekalian. Madu yang dijamin keasliannya. Ya, kadang zaman sekarang itu banyak madu-madu yang apa ya, abal-abalan gitu kan. Kadang madunya kualitasnya udah nggak bagus lagi. Kenapa? Karena mungkin di suatu lahan udah jarang bunga-bunga gitu kan. Akhirnya umpan lebah tersebut pakai apa? Sirup marijan. Banyak ya mas kalian. Iya. Jadi kan produksinya bukan produksi madu, jadi produksi apa? Sirup gitu kan. Banyak kayak gitu. Jadi obat madu. Nah ini sebab yang dibolehkan menurut syariat. Kemudian juga bekam. Boleh. Sakit puyeng gitu kan. Darah tinggi. Atau gulanya naik.
dibekam. Ya, asy-syifa'u fi salasah. Obat itu terdapat dalam 3 macam. Fi syartati mihjamin, bekam dengan pisau, au syarbati aslin, minum madu, au kayyatin bin nar, atau pengobatan dengan besi panas. Dan Nabi mengatakan, dan aku melarang pengobatan dengan besi panas. Ya, demikian pun Nabi mengatakan, khairu ma tadawaitum bi al-hijamah, sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Bekam jamaah sekalian. Ya, laki-laki masa takut melihat jarum gitu ya. Bagus bekam itu, subhanallah. Karena ya tentunya kita mengkonsumsi makanan yang bermacam-macam, terutama gorengan-gorengan gitu kan, yang membuat aliran darah tersumbat, ya, yang membuat darah kita nggak sehat. Maka darah-darah seperti itu harus diapain? Dikeluarin. Itu akan menjadi sumber penyakit. Ya, masya Allah. Kalau bisa diadakan metode bekam di sini gitu kan, pelatihan bekam biar setiap bulan bisa bekam bergantian gitu. Nah, kemudian juga air zam-zam, obat. Apa kata Nabi? Innaha barakatun wa hiya ta'amu tu'min wa shifa'u saqamin. Air zam-zam itu berkah, bisa mengenyangkan dan juga sebagai obat. Jadi itulah sebab-sebab secara apa namanya? Syar'i dibolehkan. Kita berobat dengan itu. Yang kedua, sebab hissi. Sebab hissi ini maksudnya tidak ditunjukkan oleh syariat. Sekali lagi, tidak ditunjukkan oleh syariat, tetapi sebab tersebut dibenarkan secara penelitian ilmiah. Secara medis dibenarkan, secara penelitian ilmiah pun dibenarkan. Contoh, anak demam tinggi, kita ke apotik cari apa? Paracetamol. Cari dalil dalam Al-Quran bahwasanya paracetamol bisa menurunkan panas. Ada nggak? Nggak ada. Kalau madu ada tadi ya. Kalau paracetamol ada nggak? Nggak ada. Nah, ini namanya sebab hissi. Dengan adanya penelitian dari dokter, maka paracetamol itu boleh dijadikan sebagai obat. Kunyit buat obat mah, lambung. Ya, ini disebut namanya sebab hissi. Yang namanya air disiram, yang namanya api disiram mati itu kan. Itu namanya sebab hissi. Orang kalau kebanyakan makan cabai ya apa? Mencret ya kan. Nah itu namanya sebab hissi dibenarkan. Lah sekarang misalnya apa namanya itu, dia pengen jual mobil, mobilnya dimandiin begitu, apa hubungannya? Apa bedanya dengan orang bawa ke cucian mobil gitu kan? Ya nggak ada bedanya gitu. Kemudian anak dikasih gelang, dikasih kalung gitu ya sebagai jimat supaya nggak sawanan. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Ya, maka sebab-sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat atau secara hissi itu termasuk kesyirikan. Dari sinilah para ulama memberikan kaidah, barang siapa, perhatikan, barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, baik secara hissi ataupun syar'i, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Itu kaidah ini. Menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat dan tidak dibenarkan menurut penelitian, maka itu termasuk apa? Syirik. Kenapa jamaah sekalian termasuk syirik? Karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak menentukan sebab. Berarti ketika dia menjadikan suatu sebab yang tidak ditentukan oleh Allah, dia membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas jamaah? Itu. Ya. Pengen punya anak, ya maka lakukan sebab-sebab. Menikah, udah nikah, tak kunjung punya anak, maka datang ke dokter, mengkonsumsi obat-obatan yang dibenarkan menurut dokter, begitu jamaah. Jelas ya? Baik. Saya kira itu penjelasan muqaddimah dari bab yang ketujuh. Dan insya Allah di pertemuan
berikutnya kita akan bahas dalil-dalil dari bab yang sedang kita bahas ini. Ya. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama kita menjelaskan dalil yang terakhir dari bab yang ke-6, ya, bahwasanya tauhid itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian ya bab yang ke-7 muqaddimah kita jelaskan termasuk kesyirikan yaitu memakai apa? Jimat, memakai gelang dan yang lainnya. Apakah termasuk syirik besar atau syirik kecil? Bagaimana perinciannya? Yang pertama, nah, hanya sebagai sebab maka itu iya. Kenapa itu dikatakan sebagai syirik? Ada dua alasan. Yang pertama, menjadikan sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua biasanya hatinya itu memiliki apa? Perikatan. Dan sebab itu ada berapa macam tadi? Ada dua. Yang pertama sebab syar'i dan yang kedua sebab hissi. Baik. Silakan yang mau bertanya. Iya. Pensil, Pak. Pensil buku biasanya. Iya. Nah. Iya. Baik. Bagaimana kita memberlakukan ari-ari? Ari-ari itu kan plasenta ya, yang dia keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Jadi memang bayi itu ya makannya dari situ plasenta, sisa dari apa yang ada dalam perut ibu gitu ya. Sebenarnya tidak ada perlakuan khusus ya dari ari-ari tersebut. Kalau pertanyaan boleh nggak dibuang? Boleh, dibuang begitu saja. Ya, tapi tentunya hal tersebut akan mencemari lingkungan dan khawatir disalahgunakan, diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, sebagai bahan ini dan itu dan yang lainnya. Maka memang lebih baiknya dikubur. Nah, kalau memang dikubur, apakah ada cara-cara tertentu? Karena banyak di masyarakat kita, ya, cara menguburkan ari-ari itu sama seperti menguburkan jenazah ya. Dikasih kain kafan, kemudian bahkan dikasih nama, ya, bahkan yang tadi antum sampaikan itu benar ya, banyak terjadi. Jadi di depan rumah dikasih keranjang kayak tong sampah atau apa gitu ya, dikasih lampu, bahkan dikuburkan bersama pulpen, pensil, penggaris, tip X segala macam. Yang itu ada harapannya ya agar anaknya itu terang pikirannya gitu ya, makanya dikasih lampu, ya dikasih buku-buku kayak gitu tujuannya agar pintar gitu. Maka ini jelas kebiasaan yang tidak baik ya, apalagi itu adanya keyakinan agar pintar gitu kan. Maka sama aja ini, ada kaitannya atau tidak? Tidak ada, tidak dibenarkan menurut syariat dan juga tidak dibenarkan secara hissi. Maka itu termasuk dalam kategori apa? Syirik, jamaah sekalian. Syirik. Ya, ini perlu kita ingatkan. Ya, jadi sekali lagi itu termasuk syirik. Kenapa? Karena menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat. Apa hubungannya ari-ari dengan dikasih lampu segala macam begitu kan, dikasih bunga, apalagi sampai 40 hari nggak boleh dicabut lampunya gitu kan. Ya, ini semuanya tidak dibenarkan. Tidak ada perlakuan khusus ya dengan ari-ari. Saya mau tanya, saya pernah mendengar tentang doa perihal jodoh.
Jika ingin jodoh yang baik, kita harus berdoa secara rinci sesuai apa yang kita inginkan. Apakah tersebut dibolehkan? Iya. Boleh atau tidak? Boleh ya. Boleh. Berdoa itu adalah mengutarakan apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai kita berdoa meminta sesuatu yang itu mustahil bagi kita. Meminta kepada Allah ya tentang sesuatu yaitu melanggar nilai-nilai syariat. Contoh misalnya, ya Allah, aku ingin punya jodoh yang tampan, yang putih dari Korea Selatan. Nah ini kan berlebihan kayak gitu kan. Ini efek suka nonton film apa ini? K-pop gitu kan. Ya, nggak boleh, dan banyakkan mereka adalah orang-orang kafir. Nah, jadi berdoa yang seperti itulah yang berlebihan. Tapi kalau dia berdoa detailnya, ya Allah, ya berikan aku jodoh laki-laki yang ganteng, yang soleh, yang kaya, yang sudah punya kerjaan tetap, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi, jangan melampaui batas dalam berdoa. Jangan melampaui batas begitu. Ya, biasa-biasa saja. Toh sebenarnya yang menjadi catatan penting bagi kita semua, tentunya yang belum menikah, adalah baik jeleknya jodoh seseorang itu kembali kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, baik buruknya jodoh seseorang kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dia nggak baik, jarang sholat, ya suka mendengarkan musik, kemudian tabarruj, selalu menampakkan kecantikan, diawali dengan pacaran, jangan harap mendapatkan jodoh yang baik. Ya, yang ada yang namanya pernikahan yang diawali dengan dengan pacaran, ya, maka kesudahannya itu suatu hal yang sia-sia jamaah sekalian, kecuali kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah. Sebagai perempuan kita kan pasti mengharapkan jodoh yang baik. Lalu apakah laki-laki yang belum baik tidak pantas untuk mendapatkan calon istri yang baik? Karena kan perempuan baik untuk laki-laki yang baik juga. Begitupun sebaliknya. Iya, betul. Laki-laki yang belum baik ya jangan mencari jodoh dulu. Dia berusaha untuk memperbaiki dulu. Kalau sholat subuh masih kesiangan, masih sering kesiangan, ya gimana mau menikah jamaah? Artinya kewajiban kepada Allah saja dia tinggalkan, apalagi kewajiban dia terhadap istri. Nah, ini juga penting bagi perempuan atau bagi laki-laki. Lihat pasangannya, lihat calonnya, tanya kepada orang-orang terdekat dengan dia, si fulan kalau sholat sering kesiangan gak? Iya, boro-boro, gak pernah kelihatan di masjid gitu kan. Jarang sholat, wah ini tanda-tanda gitu. Kalau sudah diketahui seperti itu, jangan jadikan dia sebagai calon pendamping hidup. Artinya perintah Allah saja dilalaikan, apalagi perintah ya hak-hak istrinya. Jadi jangan lihat gantengnya doang, jangan lihat dompetnya doang, lihat kesolehannya. Iya, karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya diranjang, bukan hanya yang kita lihat indah-indahnya saja. Tetapi ya yang namanya pasangan itu harus saling memahami, mengerti, bersabar. Dia akan mengatur kehidupannya itu dengan nilai-nilai syariat. Akan terwujud yang namanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Jadi pernikahan yang didasari dengan agama yang kuat, ya kesolehan, maka itu akan tercipta yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Jika ada pasangan yang kurang baik terhadap peristiwa ataupun orang, bagaimana kita menghindari prasangka tersebut? Lalu bagaimana adab tabayun? Maka tentunya
kita mungkin nggak bisa bertanya langsung ya, karena khawatir dia pun menjawab tidak jujur. Maka cari orang-orang terdekat dengan dia, nggak apa-apa. Makanya jangan cari jodoh itu lewat biro jodoh di internet ya. Ya kan banyak tuh sekarang biro-biro jodoh. Itu banyak. Ternyata tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ya bagi perempuan tentunya kalau ingin mencari jodoh ya mungkin tanya orang-orang terdekat. Ya. Makanya mungkin bagi laki-laki yang ikhwan ya. Tadi siang ada akhwat yang WA saya gitu kan. Pak Ustadz ya, ini ada teman saya dia sudah mau lulus kuliah ya, tolong carikan jodoh. Ya udah kirimin CV-nya, dikirimin tuh. Mungkin antum yang siap menikah hubungi saya. Iya. Ada yang siap? Ada nih, lumayan cantik. Iya, bagaimana cara lupa dan ikhlas dengan orang yang jahat dengan kita? Ya tentunya kita baca kembali keutamaan bagi orang yang memaafkan orang lain. Ya, karena apa? Manfaatnya kita dendam sama orang begitu kan? Kalau itu justru akan membuat hati kita terluka. Cukup Rasulullah SAW sebagai figur, sebagai contoh ya agar kita menjadi seorang yang pemaaf. Baik jamaah sekalian, 10 menit lagi maghrib, saya kira cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.